Hello students, good morning. So today we have come to unit 8 ya. Kita udah masuk ke unit 8. So today we will talk about adjectives. Ya, hari ini kita akan belajar tentang adjektif atau kata sifat, beberapa saja. And then the next one you will learn how to understand the use of would like. Jadi nanti akan belajar tentang penggunaan kata atau frase would like. Ya. So let's get the lesson started. Adjectives. Ya. Have you ever heard about adjectives? Kamu udah pernah dengar belum tentang adjectives? So maybe you haven't heard. Ya, mungkin belum pernah dengar. So maybe some of you have heard. Ya. Mungkin beberapa dari kamu sudah pernah dengar. So before we go to learn about adjectives, ya, kita lihat dulu gambar berikut ini. Ya, let's take a look at this picture carefully. Ya, perhatikan gambar tersebut, gambar ini dengan hati-hati. So there are several fruits. Ya, ada beberapa buah-buahan. I want you, ya, to describe the picture that you see. Ya. Apa saja yang bisa kamu katakan ketika kamu melihat gambar ini? Ya, what can you say? How about the watermelons? Ya, watermelons are big and green, right? Ya kan? Buah semangka itu berukuran besar dan berwarna hijau. And then what else can you say about this picture? Nah, bagaimana lagi? Apalagi yang bisa kamu gambarkan di gambar ini? The bananas, ya, pisang. The bananas are yellow. Buah pisang berwarna kuning. Ya, pada umumnya berwarna kuning kalau udah matang. Ya. And then the next one, ya, try to imagine the pictures. There are green and red apples. Ya, ada apel yang hijau, ya, apel yang hijau. And then red apples, ya, apel yang berwarna merah, ya kan? And then next, ya, perhatikan lagi yang berikutnya. The oranges are orange, ya. So the fourth sentence, ya, di kalimat keempat ini, it means the oranges, ya. Oranges yang pertama ini adalah buah jeruk. And then orange artinya warna jingga, warna orange-nya tadi, ya. So the oranges are orange, ya. And then the next one, the grapes are small. Oh, there they are, the grapes. Ini gambar grapes-nya, ya. So you have imagined the pictures, ya, kamu sudah membayangkan bagaimana cara describe the pictures. Nah, sekarang, right now, we want to define which are the adjectives. Sekarang kita mau cari tahu nih, yang mana yang adjektif, ya. The first one is green, right? Yeah, green. And then the next one is big. And then yellow. Kemudian there is green again. And then red, yeah. And then orange, yeah. And then small, right? So the words that I circle, ya, kata-kata yang ada bingkai ini, ya, itu adalah termasuk adjective, ya. The words that I circled are adjective, ya. Jadi ini contoh-contoh adjective: green, big, yellow, and then red, orange, and small. They are all adjectives. Mereka ini adalah contoh-contoh adjektif, ya. Atau adjektif itu disebut dengan kata sifat dalam bahasa Indonesia.
So, what is the main function of adjective? Fungsi adjektif yang paling utama itu apa? Ya, words that describe noun. Ya, adjektif itu merupakan kata-kata yang menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda. Let's start with the first sentence. Ya, lihat kalimat yang pertama. Watermelons are big and green. Ya kan? What noun, ya, nounnya ini adalah watermelons, ya kan? Ini nounnya watermelons. Dan watermelons ini karakteristiknya big and green, ya. So you can say adjectives is the characteristic of noun, ya. Jadi big and green ini describe watermelons, ya kan? Big dan green ini mendeskripsikan semangka tadi, bahwa semangkanya itu berukuran besar dan berwarna hijau. The second sentence, the bananas are yellow, right? Nah, the second sentence ya, nounnya itu, the noun is bananas, ya. Nounnya itu banana, pisangnya, buah pisangnya tadi. Nah, yellow, ya, yellow ini, warna kuning ini adalah adjektifnya yang menjelaskan karakteristiknya si banana tadi. And then number 3, there are green and red apples. Can you guess which one is the noun right here? Nah, kalau there ini bukan noun ya. Nah, di sini yang ketiga ini nounnya adalah apples, ya, apel. Nah, karakteristiknya apel itu dideskripsikan oleh adjektif, yaitu red and green. And then number 4, sentence number 4, ya, kalimat nomor 4 itu the oranges, ya, nounnya oranges. Kemudian dideskripsikan oleh warna jingga, ya, orange itu warna jingga. And then the last one, the last sentence, number 5, ya, the grapes are small. Nah, di nomor 5, ya, ini nounnya adalah grapes, ya, bendanya adalah anggur. Nah, karakteristiknya dideskripsikan small, yaitu kecil, ya. So that's adjectives, ya, words that describe noun, kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan karakteristik dari suatu kata benda, ya. So let's move forward, ya. Di sini I will teach you several kinds of adjective. Jadi adjektif itu ada beberapa jenis, ya, dengan contoh-contoh tertentu. The first kind is observation, ya, observasi. Observasi itu maksudnya adalah adjektif yang bersifat umum, ya, kata-kata sifat yang bersifat umum. For example, cantik, ya. In bahasa it means beautiful, ya. Ini contoh adjektif ya, beautiful, ya. So in sentence you can say my mother is beautiful, ya. Ibu saya cantik, ya, beautiful. Nah, beautiful ini menggambarkan apa? My mother. So beautiful describes my mother, ya. Cantik itu karakteristik dari ibu ini tadi. Okay? And then the next example is tampan. And in English it means handsome. Nah, kalau handsome ini biasanya untuk laki-laki ya. Okay? Nah, in sentence ya, dalam kalimat contohnya my brothers are handsome, ya. Abang-abang saya tampan. Nah, so handsome right here, ya, in this sentence, handsome di kalimat ini describes my brothers, ya. Jadi kata sifat adjektif handsome ini mendeskripsikan my brothers tadi, ya. And then the next one is lezat. In English it means delicious, ya, delicious. Nah, so delicious, ya, namanya juga delicious, ya. It has something to do with food, ya. It connects with the food, right? Ya, itu biasanya makanan, ya. My sister cooks delicious food, ya. Nah, ini nounnya ini food, ya, makanan. Deskripsinya itu delicious.
right? Description-nya itu delicious, adjective-nya itu delicious, noun-nya itu food, right? So next one, yeah, the next example, yeah, mahal. In English it means expensive, expensive, yeah. So in sentence, yeah, my brother has expensive car, ya. Abang saya atau saudara laki-laki saya punya mobil yang mahal. So, expensive ya di sini ini menjelaskan car-nya tadi ya, mobilnya itu mahal. Nah, kata adjektifnya itu expensive. Sedangkan noun-nya adalah car, ya. So, that's adjective for observation, ya. Itu contoh-contoh kata-kata sifat dalam bentuk observasi. And then the next kind of adjective is size, ya. Jenis adjektif yang berikutnya adalah ukuran, ya, size. Jadi size itu termasuk adjektif. There are several size right here that I will show you. Ya, teacher tunjukkan di sini. Besar. Nah, besar itu in English means big. Ya, contoh adjektifnya big. And then in examples, elephants are big. Ya. Nah, ini adjektifnya big dan nounnya adalah elephants, ya. Big ini menjelaskan karakteristik dari elephant tadi, ya. Gajah berukuran besar, ya kan? And then the next example is kecil. In English it means little, ya. Nah, ini kan ukuran ini, ya kan? Nah, ukuran termasuk adjektif. So in sentence, for example, I have a little hamster, ya. Saya memiliki seekor hamster yang kecil. Nah, noun-nya di sini bukan I ya. Noun-nya di sini adalah hamster, ya. And then dideskripsikan itu berukuran kecil. Nah, adjektifnya adalah little, ya. Little hamster. Hamsternya noun, little-nya itu adjektif. Right? The next example, contoh berikutnya adalah tinggi. In English it means tall, ya. Nah, ini ukuran, ya kan? Size tadi ya. In sentence, for example, the building, ya, is very tall. The building is very tall. Ya. Nah, di sini noun-nya adalah building, ya. Bendanya itu adalah building, ya, bangunan. And then the adjective is tall, ya. Very juga termasuk adjektif sebenarnya. Nah, di sini yang mau teacher tekankan adalah tall, ya, size, ya. Tall. Jadi deskripsi dari buildingnya tadi adalah tall, ya. Karakteristiknya adalah tall, right? And then another example, luas. In English it means large. Bacanya large. R-nya nggak perlu dibaca. Ya. In sentence, ya. For example, we usually play at the large field. We usually play at the large field. Kami biasanya bermain di lapangan yang luas. Nah, noun-nya di sini adalah field, ya. And then adjektifnya itu adalah large, ya. Adjektifnya itu adalah large, ya, luas. Kami biasanya bermain di lapangan yang luas. Noun-nya itu adalah field atau lapangan, and then adjektifnya itu adalah large. Nah, large ini mendeskripsikan tentang field tadi, ya. So that's some examples of size, ya. Contoh-contoh size dalam bentuk contoh-contoh adjektif dalam bentuk size. And then the next example, the next kind of adjective, ya. Jenis adjektif berikutnya adalah color, warna, ya. Kalau in American ini colornya nggak pakai huruf U, but in British English dia harus pakai U, oke? Okay? Tapi but it means they mean the same, ya. Artinya sama saja. And the example is hijau. In English it means green. Ya, in a sentence, the green leaves are beautiful. Ya, the green leaves are beautiful. Nah, ini daun, ya, dedaunan yang berwarna hijau
itu cantik atau indah ya. Beautiful ini bisa berarti cantik, bisa berarti indah. Nah, di sini juga ada adjektif beautiful ya. Observation tadi boleh. Jadi dalam satu kalimat itu boleh dua adjektif. Nah, di sini nounnya, the noun is leaves. Bendanya itu adalah daun ya, dedaunan. Oke. Okay. Nah, green ini tadi, the green ya, describes leaves. Mendeskripsikan karakteristik dari daun tadi. Daunnya berwarna hijau. Ya. And the next example is merah. In English it means red. Let's see the example in sentence. Strawberries are red. Ya, buah strawberry itu warnanya merah. Nah, di sini nounnya right here, the noun is strawberries. Ya, nounnya itu adalah strawberries dan adjektifnya itu red. Nah, red-nya ini describe strawberries. Ya, kata red ini tadi mendeskripsikan strawberries tadi. Jadi adjektifnya itu red. Oke. Okay? Let's see the next example. Ungu. Ya. Purple. Ya. Purple. Ya. In sentence, let's see the example. She buys several purple balloons. Ya. She buys several purple balloons. Nah, ini balonnya semuanya berwarna ungu. Ya. Nah, di sini bendanya adalah balon, nounnya itu balon, adjektifnya itu adalah purple, ya, warnanya ungu. Jadi ungu ini menjelaskan karakteristik dari si balon tadi, ya, mendeskripsikan balon tadi berwarna hijau, berwarna ungu. Oke, okay? That's adjective, ya. Jadi adjektif tadi itu adalah kata-kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari noun, ya. So let's move to the phrase would like, ya. Kita masuk ke penggunaan would like, bacanya would, L-nya tidak usah dibaca, ya. Ini sorry, L ini nggak perlu dibaca, would like, ya. Ini in bahasa it means ingin atau mau. But it has special use, ya, tapi penggunaannya sangat spesial. Let's see this picture. What do you have in your mind? Apa yang kamu pikirkan when you see this picture? Ketika kamu melihat gambar ini. So, yeah, this picture shows something that is polite, ya, menunjukkan sesuatu yang sopan. Nah, this is connected with would like. Nah, ini ada hubungannya dengan would like tadi. Nah, would like ini ya biasanya dipakai jika kita ingin menyampaikan atau menawarkan sesuatu yang kita inginkan dengan sopan. So in English, kalau kamu mau menyampaikan sesuatu dengan sopan, kamu pakai would like. Kalau kamu juga mau menawarkan sesuatu dengan sopan, kamu menggunakan would like. So, we use would like to say or offer something we want politely. Untuk menyampaikan atau menawarkan sesuatu yang kita inginkan dengan sopan, politely ya. Jadi would like ini menunjuk kalau kita ngomong would like berarti kita mengatakan sesuatu dengan sopan atau menawarkan sesuatu dengan sopan. So, let's see some examples ya. Nah, misalnya kita mau menyampaikan sesuatu, we want to say something we want politely. Kita mau mengatakan sesuatu yang kita inginkan itu dengan sopan. For example, take a look at this picture. Ya, perhatikan gambar ini. You want these apples. Ya, kamu mau membeli atau menginginkan apel yang ada di gambar ini. So, you would say, ya kamu pasti bilang, I would like some red apples. Ya, saya mau beberapa apel merah. Atau saya mau apel-apel merah itu, boleh juga. Ya, jadi would like itu artinya menginginkan, boleh.
atau mau boleh, ingin boleh, tapi ini menunjukkan rasa yang sopan, ya, lebih sopan, ya, dengan sopan. Let's see some examples. The next one, look at this picture. Ya, you like ice cream, do you? Ya, kamu pasti suka ice cream ya. So, you could say, kamu bisa bilang, ini subject teacher bikin subjeknya we ya. We would like 3 cones of ice cream. Kami ingin 3 contong es krim ya. Nah, would like artinya bisa mau, bisa ingin. Nah, would like menunjukkan bahwa kita ingin es krimnya itu tapi dengan cara yang sopan. Ya, we would like 3 cones of ice cream. Kami mau 3 contong es krimnya dong. Nah, berarti itu tapi itu ngomongnya berarti sopan, ya. The next example, ya. This is a picture of sandwich, right? Ini gambar sandwich ya. Nah, bagaimana kalau kamu mau bilang kamu mau sandwichnya dengan sopan? I would like a sandwich. I would like a sandwich. Ya, saya mau 1 sandwich. Nah, itu tadi beberapa cara menggunakan would like ya. Kalau kita mau menginginkan sesuatu, misalnya kita mau kamu mau apa misalnya. Jadi kamu bisa pakai would like ya agar apa yang kamu katakan itu sopan. And then what if you want to offer something politely? Misalnya kamu mau nawarin sesuatu ke orang lain tapi dengan cara yang sopan juga. Nah, offer ini artinya menawarkan ya. Nah, misalnya kamu sebenarnya jual buah, for example ya, you sell some fruits in the fruit stall ya, kamu lagi jualan di tempat jual buah. So you could say, kamu boleh bilang seperti ini, would you like some fruit? Ya, apakah kamu mau buah-buahan? Ya, ini kamu yang bilang nih, apakah kamu mau buah-buahan? Ya, would you like to buy some fruit? Apakah kamu mau membeli beberapa buah-buahan, boleh, ya beberapa buah, ya. Nah, kalau kamu menanyakan seseorang, kalau kamu menawarkan seseorang menggunakan would like, berarti kamu menawarkan sesuatu itu dengan sopan, ya. And then next example, ya. Nah, misalnya ada yang nawarin kamu minuman, dia bilang, would you like some drinks? Ya, kamu mau minum? Nah, apakah kamu mau minuman? Nah, pakai would like. Nah, kalau would like, kalau dalam bentuk pertanyaan, dia subjeknya ini antara would dan like. Ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini kan would like. Bukan would like you ya, tapi would you like. Apakah kamu mau? Nah, and then di sini sama would you like, ya, would you like some drinks? Apakah kamu mau minuman? Nah, ini dia mau menawarkan minuman dengan cara yang sopan. Then the next one, ya, would you like to buy a TV? Would you like to buy a TV? Apakah, nah you itu bisa berarti kamu, bisa berarti kalian. Apakah kalian mau membeli televisi? Ya, nah berarti the man, ya, laki-laki yang berkaos biru ini, ya, with a blue t-shirt, ya. Nah, ini mau menawarkan televisi kepada pembeli. Nah, tapi dengan cara yang sopan. Would you like to buy a TV? Apakah kalian mau membeli televisi? Ya. Yeah. So, that's the use of adjectives and would like. Ya. Yeah. So, please remember the lesson and please keep your healthy and stay at home. So, your task today, ya, tugasmu hari ini adalah please do your class book on page 63 part 4 and I hope we can have Zoom meeting at school but if it's not convenient we're gonna have to do it at noon. Jadi kalau nggak bisa ya berarti kita sore nanti Zoom meetingnya
So for 3A and 3B, please send your task to Miss Jane. Ya, untuk 3A dan 3B, kirim tugasnya ke Miss Jena. And then for 3C, please send your task to me. Okay? Thank you very much for your attention, and I hope you stay healthy at home, and God bless you. Goodbye.